Saya lihat di sini banyak profesor ini, banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Peri S3, Yasyarli S3, AHY S3, luar biasa kok. Siapa lagi? Gibran. Adu keterampilan, adu skill, adu kompetensi, bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Kalau ijazahnya Pak Jokowi sudah pasti asli, setuju? Yang asli dari, bukan ijazahnya asli, orangnya asli. Apakah Anda yakin bahwa ijazah Bapak palsu? Nah, pertanyaan saya, apakah Anda kuliah ini ingin sekali menyelesaikannya dengan ijazah asli? Setuju? Mau kuliah menyelesaikannya dengan ijazah asli, tidak seperti orang lain yang berbicara, ngapain ngurus soal ijazah? Ya banyak hal lain yang lebih penting di negara ini. Banyak kehidupan rakyat yang lebih penting, banyak jembatan belum dibangun. Ngapain kalian ngotot soal ijazah? Anak saya nanti juga nggak apa-apa, kuliah silakan, ijazahnya nggak ketahuan juga nggak apa-apa. Ini ijazahnya palsu, nggak punya ijazah. Sudahlah, saya sudah menjelaskan bagaimana yang namanya struktur ya pendidikan British curriculum itu. Jangan menyamaratakan bahwasanya Indonesia ini sama dengan Singapura, ya jauh beda, Mas. Tidak pernah merasakan bagaimana sekolah di luar negeri. Banyak pakar-pakar kita itu sekolahnya di luar negeri, dan kita mungkin mengira bahwa di luar negeri, di barat itu yang diajarkan semua yang benar dan yang baik. Padahal kita lupa, barat itu unggul dan jago dalam menjajah bangsa lain. Mereka unggul dalam imperialisme. Jadi kalau kita ke sana belajar, ya kita harus waspada. Ya. Enggak semua yang diajarkan kita harus kita laksanakan. Kelemahan bangsa kita, kalau lihat bangsa asing langsung kita kagum. Saya mohon izin agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami
Ngobrol soal politik kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan untuk teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komen dan berikan subscribe kalian di channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita kembali melihat kepemimpinan kita saat ini, di mana di saat banyak putra-putri bangsa berjuang mati-matian kuliah sampai S3 demi gelar yang sah, kita justru disuguhi drama ijazah yang tak kunjung usai dari orang nomor 2 di negeri ini. Nah, teman-teman, dari cuplikan video tersebut ada beberapa sorotan netizen. Yang pertama, adanya inti masalah. Nah, di inti masalah ini isu ijazah palsu kembali meledak dan kali ini benar-benar membuat geng Solo ketar-ketir. Ya, di mana fokus utama pada ijazah Gibran Raka Buming Raka yang diduga bermasalah sejak tingkat SMA. Ya, ada tudingan serius bahwa sistem pendidikan di Singapura dan Australia yang ia jalankan tidak setara dengan standar yang diwajibkan oleh undang-undang pemilu kita. Ya, teman-teman bayangkan, apakah mungkin seorang bisa mendapatkan ijazah kuliah hanya dalam waktu 6 bulan? Ya, ini tanda tanya besar bagi kita semua. Yang menjadi sorotan kedua adanya langkah Prabowo. Ya, teman-teman, namun di sisi lain ada langkah menarik yang mulai terlihat dari Bapak Prabowo Subianto, di mana beliau seolah memberikan pesan tersembunyi bahwa di kabinetnya nanti hanya mereka yang berkompetensi dan berijazah asli yang punya tempat. Ya, apakah ini sinyal bahwa Pak Prabowo mulai berani bersih-bersih dan tidak mau lagi berada di bawah bayang-bayang dinasti tertentu? Nah, teman-teman, yang menjadi sorotan ketiga, di sini ada opini publik. Ya, di mana kita sebagai netizen pun mulai bersuara keras, sebagian banyak yang setuju bahwa pejabat publik wajib menunjukkan ijazah aslinya di depan rakyat sebelum mengambil sumpah jabatan. Ya, mereka berpendapat bahwa ijazah bukan sekedar kertas, tapi bukti kejujuran dan proses belajar. Jadi pemimpin dimulai dengan kebohongan, mau dibawa kemana masa depan Indonesia ini? Nah, teman-teman, sebagai rakyat Indonesia, mari kita kawal terus isu ini, jangan dibiarkan hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau seluruh pejabat publik wajib menunjukkan ijazah aslinya di depan rakyat? Ya, teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share video ini agar banyak teman-teman kita yang melek akan politik. Nah, teman-teman, cuplikan video yang sudah kita saksikan ada beberapa tanggapan-tanggapan dari netizen dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita ini. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Daroji Ponsel, Gibran sama saja tidak punya malu. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Debbie Arosa, nggak usah banyak gaya pidatomu, wo. Harus usut ijazah palsu Jokowi, Gibran aja tidak berani. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Yanto Esteller, Pak. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh Daroji, ijazah Jokowi tidak pernah ada. Ya, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Yemi Tati, sangat setuju menunjukkan ijazah asli agar kebohongan tidak lagi dipelihara yang membuat negara jadi heboh. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Warno, gak ada habisnya Aswan ngotot ingin melihat aku, ijazah asli mana Wan. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Yeti Purmana, baru sadarkah anak-anakku orang tua kasih sekolah supaya pintar, sekarang baru mengeluh. Teman-teman, disampaikan oleh Anang Syaroni, percuma S3 kalau orangnya jadi penjilat si omon-omon. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Gito Jono, terus yang ditugaskan sebagai penegak hukum kemana agar NKRI tetap ada serta generasi penerusnya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Arlifa, mantap. Lanjut Pak Presiden, siapa orang yang sejati dengan predikat tertinggi dan siapa yang palsu perusak bangsa. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Silso, Jos Gandos, Pak Roy, kami dukung atas perjuanganmu demi kebenaran tanpa lelah dan tanpa pamrih. Maju terus Pak Roy tanpa gentar. Teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Gunadik, semua aparat negara harus ditunjukin ijazahnya asli di muka publik. Hancur negara kalau semua akal-akalan kayak gini. Saling sogok menyogok, disinilah sumbernya. Semua aparatur negara harus kompeten berdasarkan kemampuan yang dimiliki, mulai dari bersih-bersih dari kebusukan, kebobrokan, kepalsuan mental.
Ya teman-teman, kita lanjut di sini sampai kalau Toko Lala setuju yang penting jujur benar. Di dunia ini hanya sementara, hai manusia, bagi siapa saja insya Allah tenang hatinya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Iman. Harusnya Gibran Jokowi terus terang saja. Semakin ditutupi akan semakin liar dan akan lebih memalukan dan pada akhirnya juga akan terkuak juga. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Peiman Tulangka. Kami sangat setuju kalau setiap pejabat harus menunjukkan ijazah asli, sebab apa susahnya sih cuma menunjukkan ijazah asli. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Solihudin. Udah tahu gitu masih kerja sama militer dengan Mama Rika. Mama Rika sudah menjajah. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Budi. Intinya yang bikin krisu itu partai. Karena partai itu syarat kepentingan golongan. Orang pintar nggak pakai partai, nggak bisa di posisi dan strategi untuk menjabat atau jadi pemimpin. Coba partai menghabiskan karena partai juga menghabiskan APBN. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Hagigaran. Siapa yang ngusulin Gibran? Tak tua, sisan kon esteh dan dewet tong. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Iman. Menunjukkan belan keraguan, proses hukum mundur, dipecat baru tegas diwibawa. Ya teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh Simongin. Sangat setuju kalau Gibran dimakzulkan bikin rusak negeri. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman dari tanggapan-tanggapan teman-teman kita ini? Jangan lupa untuk berikan opini cerdas di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.